Kita lanjutkan dengan reaksi order 2. Reaksi order 2 pada reaksi yang terjadi dengan dua reaktan atau reaksi bimolekuler, misalnya A dengan B bereaksi membentuk menjadi produk, maka biasanya reaksi ini merupakan reaksi order 2. Secara bersamaan laju di sini reaksi A dan B menjadi produk bisa kita lihat lajunya dari berubahnya itu biasanya berkurang, maka ini tandanya negatif, jadi berkurangnya konsentrasi A, atau juga kita bisa melihat dari berkurangnya konsentrasi B. Yang laju itu akan sama dengan hasil kali reaktan dipangkatkan koefisien reaksinya. Di sini koefisiennya adalah 1 dan 1, maka pangkatnya 1, maka jumlah dari koefisien ini atau pangkatnya ini adalah 2. Ini adalah 2, maka ini adalah reaksi order 2. Dengan proporsionalitas di sini adalah konstanta laju order 2. Order 2 seperti itu. Kemudian kalau misalnya konsentrasi mula-mula dari reaktan A dan B itu adalah A kecil dan B kecil, kemudian jumlah dari reaktan yang bereaksi itu adalah sebesar X konsentrasinya, maka laju reaksinya bisa kita tuliskan laju reaksi ini K kali A kali B. Di sini konsentrasi A dan B di sini adalah konsentrasi A dan B yang tersisa setelah terjadi reaksi. Ya, setelah berkurang karena degradasi, ini menjadi konsentrasi yang tersisa. Nah, kalau mula-mula itu adalah A kecil dan B kecil untuk tiap reaktan, kemudian yang bereaksi adalah X, maka yang tersisa adalah A mula-mula dikurangi X dan B mula-mula dikurangi X atau yang bereaksi. Kalau konsentrasi awal kedua reaktan itu sama, jadi A kecil sama dengan B kecil, maka kita bisa menuliskan ini menjadi seperti ini. Jadi ini dikuadratkan, A min X kuadrat, karena A sama dengan B, maka ini A, B ini sama dengan A, maka jadi A min X kuadrat seperti ini. Nah, persamaan ini persamaan diferensial, kalau diintegralkan maka kita akan mendapatkan persamaan integral, yaitu seperti ini. Seper A min X itu adalah konsentrasi reaktan pada waktu T atau yang tersisa, dengan A min 0 itu adalah konsentrasi reaktan mula-mula, atau kita bisa menuliskannya ini sebagai misalnya kita menuliskan sebagai C, maka ini adalah CT, konsentrasi pada waktu T, dan ini adalah C0, konsentrasi pada waktu 0, maka sama dengan KT, seperti itu. Ya. Kalau ini kemudian kita bisa mencari K-nya adalah kita tinggal lempar ke sebelah kiri, K-nya akan sama dengan ini. Jadi seper AT, A itu adalah konsentrasi mula-mula, dikalikan X itu konsentrasi yang bereaksi, per konsentrasi tersisa A min X. Seperti itu. Sedangkan kalau konsentrasi mula-mula dari A dan B itu, konsentrasi A dan B mula-mula kita kasih misalnya 0 seperti ini sama dengan A sama dengan B, ini tidak sama, maka persamaan integralnya itu adalah ini, kita tinggal pakai saja, jadi seperti ini.
sehingga persamaan konstanta lajunya adalah seperti ini. Anda tidak perlu menghafalkan, nanti di soal kalau ada nanti dicantumkan di soal. Nah, dari itu kita bisa mencari T setengah, yaitu dengan mengganti CT itu sama dengan setengah dari C0, atau A min X itu CT sama dengan setengah dari A. Maka dari persamaan tadi kita akan mendapatkan harga T setengahnya adalah ini, seper A kalikan T. Jadi di sini T setengahnya tergantung pada konsentrasi mula-mula. Jadi pada laju order 2, T setengahnya tergantung pada konsentrasi mula-mula. Contoh misalnya di sini seorang peneliti namanya Walker meneliti peristiwa penyabunan atau saponifikasi etil asetat pada suhu 25 derajat Celcius. Penyabunan reaksi asam lemak dengan NaOH dengan basa. Ini etil asetat dengan NaOH terjadi Na-asetat dan etanol. Konsentrasi mula-mula etil asetat dan NaOH itu adalah sekian 0,01. Ini adalah A atau konsentrasi mula-mula. Kemudian perubahan konsentrasi, jadi porsi reaktan yang bereaksi atau porsi produk yang terbentuk itu X. Yang dilihat dari NaOH-nya, NaOH yang bereaksi adalah sejumlah X selama 25 menit. Pada T 25 menit, X-nya itu adalah sekian molar, sekian 0,00566 mol per liter atau mol. Maka yang tersisa pada waktu 20 menit itu adalah A min X, karena A ini mula-mula, X itu adalah yang bereaksi, maka yang tersisa adalah A min X, atau ini kurang ini, ketemunya sekian, ini molar, satu aja molar. Nah, diminta menghitung konstanta laju reaksinya berapa dan waktu paruhnya. Ya, biasanya pola soal seperti itu. Ya, jadi dicari konstantanya berapa, nanti konstanta itu untuk mencari waktu paruh. Maka kita gunakan persamaan mencari K dari order 2 ini adalah ini. Tinggal pakai, maka A-nya itu ada, T-nya juga ada, X-nya juga ada, anaknya ada. Maka tinggal dimasukkan, ini X-nya juga ada, dimasukkan, ketemunya adalah sekian per mol per liter. Ini satuannya per mol per menit, liter per mol per menit. Itu satuan dari K untuk order 2. Nah, setelah ketemu ini maka tinggal dimasukkan ke sini. Ini sebagai harga K-nya, harga K ini. Dan A-nya adalah konsentrasi mula-mula 0,01. Tinggal dihitung, ketemunya adalah sekian menit, T setengahnya. Kemudian berikutnya adalah menentukan order reaksi. Jadi kita sudah membahas tentang reaksi order 0, order 1, order 2. Kemudian bagaimana menentukan order reaksi dari suatu reaksi. Kalau kita punya reaksi, misalnya kita mengukur pada waktu tertentu, pada waktu T misalnya mengukur kadar tersisa. Ini berapa pada menit kesekian, terukur kadarnya sekian, kadarnya sekian. Nah, ini dari sini kita mau tahu ini order berapa. Reaksi ini berlangsung dengan mengikuti kinetika order berapa. Maka kita perlu menentukan order reaksi tersebut. Nah, caranya adalah yang pertama dengan metode substitusi, yang kedua metode grafik, dan metode waktu paruh.
Metode substitusi dilakukan dengan dari data yang terkumpul tadi, item atau poin datanya disubstitusikan ke dalam bentuk integral dari order reaksi, persamaan order reaksi. Jadi kalau yang order 0, misalnya order 0, orde pertama, orde kedua, orde 0 itu persamaannya adalah CT sama dengan C0 minus KT. Kemudian orde 1 itu log CT sama dengan log C0 minus K per 2,303 kali T. Yang orde 2 adalah per CT sama dengan seper C0 plus KT. Nah, seperti itu. Maka kita masukkan yang diketahui dari data tadi. Ya, datanya adalah T dan CT. Maka masukkan data itu, masukkan untuk yang order 1, T-nya berapa, CT-nya berapa, C0-nya berapa. C0-nya tentunya juga diketahui ya, mula-mulanya. Maka akan ketemu K. Ya. Kemudian juga yang order 1, masukkan T-nya berapa, kemudian CT-nya berapa, di logaritmakan, di ininya juga berapa, nanti ketemu K juga. Kemudian yang order 2, masukkan harga T-nya, harga CT-nya, harga C0-nya juga. Maka akan ketemu K. Nah, kalau K yang dihitung dari beberapa data itu ketemunya konstan, untuk order 0 misalnya kita punya beberapa data tadi, data yang pertama, kedua misalnya, atau 3 gitu. Itu dimasukkan T-nya, dimasukkan CT-nya, masukkan C0-nya, yang ada C0-nya. C0 itu pada T sama dengan 0. Maka kalau itu konstan, harga K yang dihitung itu ketemunya konstan, maka itu adalah order dari reaksi tersebut. Misalnya yang order 0 relatif konstan misalnya K-nya, maka berarti reaksi itu mengikuti kinetika order 0. Begitu juga kalau yang konstan pada order 1, berarti dia mengikuti kinetika order 1 dan seterusnya. Itu metode substitusi, jadi memasukkan item data itu ke dalam bentuk integral dari persamaan laju reaksi tiap order. Integral. Ini bentuk integral ya, bukan yang bentuk diferensial. Diferensial itu kan yang di dc per dt sama dengan misalnya kc misalnya kct. Ini adalah persamaan diferensial. Yang kita pakai persamaan integral, yaitu yang seperti ini. Itu metode substitusi. Kemudian metode grafik. Pada metode grafik ini kita membuat plot grafik ya, untuk order 0, order pertama, order kedua. Untuk order 0 itu buat plot waktu konsentrasi versus waktu. Plot konsentrasi versus waktu. Kesana adalah konsentrasi CT ya, versus waktu. Kemudian yang kedua, order pertama itu log konsentrasi versus waktu. Ini waktu, ke atas ada log CT, log konsentrasi yang tersisa. Kemudian yang order 2 adalah karena waktu, kesininya adalah seper konsentrasi yang tersisa. Ya. Jadi kalau konsentrasi nanti notasinya bisa pakai C, CT misalnya, atau bisa pakai kurung siku ya, misalnya spesies yang bereaksi itu adalah A, ya berarti konsentrasi A pada waktu T, konsentrasi A pada waktu 0 misalnya, berarti sama dengan C0. Nah, jadi untuk masing-masing order kita plotkan plot terhadap T, yaitu kalau order 0 adalah T versus CT atau CT versus T, yang order 1 adalah log CT versus T, dan yang order 2 seperti CT versus T. Maka yang linear yang mana itulah order reaksi tersebut.
biasanya kecenderungannya adalah semuanya linear, tapi kelinearannya atau ke fitnya terhadap pola linearnya itu bisa berbeda ya. Jadi kalau secara visual misalnya ini akan terbentuk menurut seperti ini, menurut seperti ini sama-sama linear ya. Kalau ini karena positif dia naik seperti itu, sama-sama linear, tapi nanti bisa dibandingkan harga koefisien korelasinya berapa. Maka yang paling mendekati 1 atau minus 1 itulah yang paling fit dengan pola linear, maka itu yang paling linear. Sehingga yang paling linear itulah orde dari reaksi tersebut. Misalnya paling linear orde pertama berarti reaksi tersebut mengikuti kinetika orde pertama. Itu metode grafik. Kemudian berikutnya adalah metode waktu paruh. Jadi dari persamaan orde 0, ini bentuk integral persamaannya adalah seperti ini dengan harga T setengah atau waktu paruhnya seperti ini. Kemudian orde 1 itu persamaan integralnya seperti ini ya, ini adalah log CT. Persamaan integralnya adalah ini. Orde 2 ini persamaan integral ini, dan ini orde 3 tidak kita bahas, tapi ini sudah langsung ada persamaannya. Kemudian T setengahnya ini ya. Nah, di sini terlihat bahwa terjadi atau ada hubungan antara waktu paruh dengan konsentrasi. Jika seluruh konsentrasi awal reaktannya sama dengan hubungan T setengah itu adalah seper konsentrasi mula-mula pangkat N-1. Jadi kalau ini adalah apa namanya, T setengahnya itu ini A pangkat N-1 pangkat T setara dengan seper A pangkat N-1, kan ini adalah 0 min 1, maka ini adalah pangkat A seper A pangkat min 1 atau sama dengan A per 2K. Jadi ada ini kan sama dengan ini untuk orde 0, jadi 0 min 1. Kemudian ini orde 1, ini juga T setengahnya itu setara dengan seper A pangkat seper A pangkat N-1. N-1. N-nya adalah 1, maka 1 min 1 0, A pangkat 0 berarti 1. Ini di sini 1. Ini 1 atau yang ini sama dengan A min 1. Demikian juga ini. Ini orde 2 berarti A pangkat 2 min 1 pangkat 1. Ini juga ini pangkat 2 seperti itu. Jadi ada hubungan antara T setengah dengan konsentrasi mula-mula di situ. Sehingga kalau kita punya dua seri reaksi, misalnya tadi di depan kita ada reaksi seperti ini, kita satu seri kita dapatkan kadar data ini, kemudian kita lakukan lagi percobaan, dapatkan satu seri lagi, ini T-nya berapa, CT-nya berapa. Ada data. Nah, masing-masing ini kita dapatkan harga T setengah. Caranya adalah dengan melihat pada menit keberapa C0 itu tinggal setengahnya, maka didapatkan T setengah. Di sini juga didapatkan T setengah dari melihat pada T berapa CT itu tinggal setengah dari C0. T setengah. Waktunya pada berapa? Misalnya di sini, ini pada waktu ini CT sama dengan setengah C0. Kita lihat pada waktu sekian. Kalau ini misalnya pada waktu sekian, ini CT-nya ternyata CT-nya sama dengan setengah C0. Maka kita dapatkan T setengah yang
A, katakanlah seri A, ini ke tes tengah yang seri B. Nah, dari hubungan tadi bahwa terdapat hubungan tes tengah itu setara dengan 1/A pangkat N-1, maka kalau kita punya dua seri reaksi dan kita mendapatkan tes tengah masing-masing, tes tengah yang pertama atau yang A, tes tengah yang B, maka kita bisa melakukan operasi hitungan dengan perbandingan bahwa ini tes tengah itu setara dengan A pangkat N-1, tes tengah sama, setara dengan A pangkat N-1, seperti itu kita rasiokan, maka kita dapatkan perbandingan seperti ini ya, A2 per A1. Jadi ini adalah konsentrasi mula-mula untuk reaksi seri, katakanlah yang ini seri 1 lah, nggak jangan A karena di belakang pakainya 1, 2. Ini seri 2 misalnya, seri 1, seri 2, atau run 1, run 2. Maka kita punya konsentrasi mula-mula untuk seri 2 dan konsentrasi mula-mula dari seri 1 dari operasi ini. Pangkatkan N-1, kemudian kalau ini dilogaritmakan, maka didapatkan persamaan seperti ini, atau hitungan jadi seperti ini, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan harga N, yaitu order reaksi dari reaksi tersebut, dari dua reaksi tersebut. Jadi N-nya itu kan order. Jadi kalau order 1, maka ini adalah A pangkat 1, N-nya 1, min 1 berarti A pangkat 0, maka 1. Maka di sini ada 1. Tidak mengandung unsur A di sini. Jadi dari itu, kalau kita punya dua seri reaksi tadi, kita tinggal masukkan tes tengahnya yang seri 1, tes tengahnya seri 2, kemudian masukkan harga konsentrasi mula-mula untuk seri 2 bagi konsentrasi mula-mula untuk seri 1. Jadi ini berkebalikan ya, kalau ini satunya di atas, duanya di bawah, ini duanya di atas, satunya di bawah. Maka tinggal masukkan ke persamaan N ini, kita dapatkan order reaksinya. Itu adalah cara menggunakan metode waktu paruh. Itu kita lanjutkan langsung kepada pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Jadi laju reaksi itu selain dipengaruhi oleh konsentrasi tadi, pada pembicaraan terutama pada order 1 ya, dipengaruhi oleh konsentrasi, ada faktor lain yang mempengaruhi laju atau kecepatan reaksi. Misalnya suhu, solvent, katalis, adanya katalis ya, atau adanya cahaya, itu bisa mempengaruhi kecepatan atau laju reaksi. Nah, pada kali ini kita akan melihat pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, kita mulai dari teori tumbukan. Jadi kecepatan reaksi besarnya proporsional dengan jumlah tumbukan per satuan waktu. Kalau semakin sering terjadi tumbukan, berarti reaksinya semakin cepat terjadi. Kemudian jumlah tumbukan itu tergantung kepada suhu, karena suhu itu akan mempengaruhi laju, mempengaruhi energi kinetik, proporsional dengan energi kinetik yang dimiliki oleh molekul-molekul. Semakin tinggi suhunya, energi kinetik molekul semakin tinggi juga, sehingga kemungkinan tabrakan semakin tinggi juga. Maka suhu mempengaruhi tabrakan, tumbukan. Dan pada kenyataannya ternyata memang ketika suhu itu meningkat sekitar 2-3 kali, meningkat pada setiap 10 derajat Celcius, itu lajunya, kecepatannya meningkat sekitar 2-3 kali. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius itu akan menaikkan
kecepatan reaksinya 2-3 kali kecepatan mula-mula. Tapi pada kenyataannya ternyata bahwa reaksi itu tidak serta-merta kemudian pada setiap keadaan itu reaksi bisa terjadi. Ya, meskipun di situ ada tumbukan, itu tidak serta-merta terjadi. Hal ini karena adanya energi penghalang yang menghalangi suatu reaksi untuk terjadi secara spontan. Untuk reaksi bisa terjadi, maka energi sistem itu harus melewati energi penghalang yang kita namakan sebagai energi aktivasi. Nah, pengaruh suhu ini dengan adanya energi aktivasi ini kemudian dirumuskan oleh Arrhenius menjadi sebuah persamaan, yaitu konstanta laju reaksi itu adalah sama dengan A kalikan bilangan natural dipangkatkan minus EA itu energi aktivasi dibagi R kalikan T. Yang kalau kita buat dalam bentuk logaritmanya, itu menjadi persamaan seperti ini. Log K sama dengan log A minus EA per 2,303 kali R dikalikan seperti R itu adalah konstanta gas yang besarnya 1,987 yang untuk yang satuannya kalori ya, kalori per derajat mol. Nah, kalau kita lihat persamaan ini tidak lain adalah persamaan garis lurus, yaitu ini adalah Y sama dengan ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah X. Y sama dengan BX plus A atau A plus BX. Seperti itu. Sehingga kalau kita mau membuat plot antara seperti dengan log K, kita akan mendapatkan pola garis lurus dengan kemiringan atau slope sebesar minus EA per 2,303 R. Jadi kalau kita punya datanya itu berupa data katakanlah waktu suhu ya, kita melakukan percobaan seperti yang Anda lakukan di praktikum pada suhu yang lebih tinggi dari suhu kamar, yaitu misalnya suhu 60, 70, 80. Kemudian dari percobaan itu kita dapatkan ini adalah masing-masing dapat order reaksi. Order reaksinya misalnya mengikuti kinetika order 1 misalnya. Maka dari order reaksi ini kita dapatkan persamaan reaksi. Persamaan reaksi kita dapatkan harga K. K-nya berapa untuk suhu 60, K-nya berapa untuk suhu 70, K-nya berapa untuk suhu 80. Nah, kalau ini kita kemudian plotkan dengan harga suhunya ini dalam Celsius, kita ubah ke dalam Kelvin karena di sini adalah pakai Kelvin, maka ini adalah harga T Kelvin. Kemudian karena di sini di seperti, maka kita seperkan juga seperti. Kemudian di sini kita dapatkan log K ya. Log K. Maka kita plotkan antara log K ini dengan seperti datanya ini kita konversi ke Kelvin, dapat data harga T pada Kelvin, kemudian K-nya kita logaritmakan, dapat ini K-nya kita logaritmakan, harga T Kelvinnya kita seperkan, jadi diresiprokan, maka kemudian kita bisa plotkan antar seperti dengan log K dengan regresi linear. Nah, regresi linear sudah saya bikinkan video sendiri, nanti silakan diakses di Schoology. Dengan regresi linear dengan seperti sebagai X dan log K sebagai Y, kita dapatkan harga
di sini adalah titik potong sumbu Y A yang sama dengan log A. Yang A-nya beda, ini A untuk notasi persamaan linier, A yang ini adalah faktor dari Arrhenius, persamaan Arrhenius. Kemudian di sini kita dapatkan slope atau kemiringan. Ya. Jadi ini kita dapatkan angka, misalnya ini adalah B, maka B sama dengan minus EA per 2,303 kali R. R-nya sudah diketahui 1,987 kalori per batu satuannya. Kemudian dari sini kita bisa dapatkan harga EA-nya berapa. Gitu. Nah, setelah itu kalau kita nanti di soalnya ditanyakan harga EA-nya bisa ketemu dari harga slope tersebut. Nah, kemudian biasanya setelah mendapatkan persamaan ini, hubungan antara seperti versus log K, persamaan itu kita gunakan untuk mengekstrapolasi atau mendapatkan harga K pada suhu kamar. Ini yang kan datanya adalah K pada suhu 60, 70, 80. Setelah kita dapatkan persamaan Y sama dengan BX plus A, yang di sini adalah log K sama dengan ini B-nya, misalnya B-nya sudah ketemu angka gitu ya, BX plus A-nya juga ini adalah log A, B-nya adalah min EA per 2,303 R. Setelah kita dapat persamaan ini, kita bisa masukkan ini adalah seperti ya, X-nya seperti. Kita masukkan harga T suhu kamar, misalnya 25, kita jadikan Kelvin, ya, masukkan ke sini, maka ini sudah angka, ini angka. Kita akan mendapatkan harga K pada suhu 25 ini. Ya, kalau kita dapat K pada suhu 25, maka tinggal K-nya dipakai untuk menghitung T setengah atau T90 pada suhu 25 dengan misalnya ini 0,693 per K. Ya, 693 per K. T setengahnya sekian. Jadi ini didapatkan K pada suhu kamar atau 25, ini dipakai untuk mencari T setengah pada suhu kamar atau suhu 25. Seperti itu. Nah, kalau percobaan dilakukan dengan dua suhu yang berbeda, T1, T2, maka konstanta keseimbangan menjadi K1 dan K2. Sehingga kita dapatkan dua persamaan ini, yang K1, T1, K2, T2. Yang kalau kita gabungkan, kita dapatkan persamaan baru seperti ini, yang bisa kita gunakan untuk mencari menyelesaikan persoalan kalau dilakukan dua eksperimen. Contoh soal di sini, konstanta laju K1 untuk reaksi dekomposisi atau peruraian 5-HMF, 5-hidroksimetil furfural pada suhu 120 derajat Celcius atau sekian Kelvin adalah sekian. Ini harga K1. K1-nya 1,173 jam pangkat minus 1, karena satunya waktu pangkat minus 1 berarti ini order 1. Atau sekian detik. Sekian per detik per waktu, maka ini order 1. Kemudian yang K2 itu adalah pada suhu 140 derajat atau sekian Kelvin, 413 Kelvin. Yang konstanta lajunya pada suhu 140 adalah sekian per jam. Ini juga order 1.
Jadi kita punya dua suhu, dua konstanta laju. Nah, yang ditanyakan adalah energi aktivasi EA dan faktor frekuensi atau A. Oh, yang ditanyakan dua itu, EA dan ini. Maka tinggal dimasukkan ke persamaan yang dua suhu tadi. Ini log K2 per K1. K2 per K1 sama dengan EA per 2,303 R kalikan T2 min T1, ya ini kalinya di atas, ini T2 nya di depan, sehingga dapatkan harga EA nya sekian. Dari masukan yang diketahui dapat EA nya sekian. Setelah dapat EA sekian, tinggal dimasukkan harga EA nya, maka kita dapatkan harga A nya sekian. Seperti itu. Kemudian contoh berikutnya adalah Menadion, vitamin K3 terdegradasi oleh cahaya dengan konstanta laju K sekian per menit. Ini juga ada satu, karena per waktu. Berapa waktu paronya? Yang diketahui hanya K. Ya, K-nya berarti kan tinggal dipakai ya. Waktu paronya tentunya tinggal T setengah, kemudian 0,693 per K mestinya, tinggal dihitung. Kemudian ini percobaan dari Garrett dan Carper menetapkan konstanta laju orde 0 degradasi berwarna pada preparat multisulfa. Diperoleh data seperti ini. Itu ada berbagai suhu. Pada suhu 40 dapatkan harga K sekian, 50 K nya sekian, 60 sekian, 70 K nya sekian. Kemudian diminta untuk memplotkan data di atas sesuai persamaan Arrhenius. Jadi ini ada persamaan Arrhenius itu kan log K sama dengan log A min atau plus EA per 2,303 R kalikan seperti. Kita cek ya. Persamaan Arrheniusnya ya betul, log A min. Jadi kita akan memplotkan log K dengan seperti. Berarti ini adalah T yang masih Celsius, maka dikonvert menjadi Kelvin. Kemudian K nanti dijadikan menjadi Kelvin dan diseperkan jadi seperti. Kemudian K dilogaritmakan menjadi log K. Seperti itu. Kemudian diplotkan dengan regresi linear seperti yang silakan Anda cek di video yang saya upload di Schoology, baik yang menggunakan kalkulator maupun menggunakan spreadsheet, yaitu Google Sheet atau Microsoft Excel. Maka ini dibikin plot, ini sebagai X, ini sebagai Y, ini sebagai X, ini sebagai Y. Maka dibikin plot, ini X nya adalah seperti, Y nya adalah log K. Dari situ akan didapatkan slope. Slope-nya itu tidak lain adalah ini. Dari slope ini ketemu angka, maka kita dapatkan EA. EA-nya dapat dihitung. Kalau EA-nya dihitung, nanti bisa dimasukkan salah satu, ini A-nya juga ketemu karena ini adalah intercept, titik potong sumbu Y, A-nya ketemu. Kemudian masukkan salah satu harga
T-nya, masukkan harga T suhu kamar, maka akan didapatkan harga K pada suhu kamar. Ya, setelah ini didapatkan, maka ini jadi angka, ini jadi angka, kemudian masukkan ini suhu kamar, ini dapatkan harga K pada suhu kamar, suhu 25 ya. Jangan lupa masukannya adalah 25, ini harus dijadikan Kelvin terlebih dahulu. Kemudian diseperkan, kemudian dimasukkan ke persamaan tersebut, didapatkanlah harga K. Dari harga K itu tinggal dicari, ini disuruh enggak? Oh, enggak disuruh. Bisa dicari harga T setengah atau T 90. Kemudian soal berikutnya, laju pengurangan absorpsi pewarna. Oh, masih kelanjutannya yang C. Laju pengurangan absorpsi pewarna tersebut pada panjang gelombang sekian mengikuti kinetika ordinal. Absorpsi mula-mula ini mula-mulanya A0-nya adalah sekian. Kemudian tidak boleh digunakan absorbansinya kalau absorbansinya tinggal sekian. Ya, dari sekian, mula-mula sekian, kalau udah sekian berarti sudah kadaluarsa absorbansi. Untuk memperkirakan absorbansi preparat tersebut pada setiap waktu T setelah preparasi, kita gunakan persamaan ordinal ini. A sama dengan A0 min KT atau C sama dengan C0 min KT. Hitung waktu produk itu masih bisa digunakan. Jadi ini kalau persamaannya seperti apa, datanya seperti ini, sebagai ini konsentrasinya diwakili oleh absorbansi. Jadi di sini kita tidak mengkonversi absorbansi menjadi konsentrasi, tapi langsung absorbansinya saja. Jadi di sini diketahui adalah A0, A0-nya adalah ini adalah 0,470. Kemudian AT atau A pada waktu T, yaitu ketika sudah tidak boleh digunakan lagi, adalah 0,225 ini. Dan harga K-nya itu adalah mana K-nya? Harga K-nya tidak ada. Laju pengurangan absorpsi pewarna pada panjang mengikuti kinetika ordinal. Dan absorpsi mula-mulanya sekian, absorbansinya tinggal sekian. Untuk itu perkiraan absorbansi berapa tersebut pada setiap waktu T setelah preparasi, kita gunakan persamaan ordinal. Hitung lama waktu produk itu masih bisa digunakan. Di sini harga K-nya tidak ada. Harga K-nya tidak ada. Gimana caranya? Ini bukan ini ya. Ini harusnya K-nya diketahui supaya dapat T. Ini harus diketahui berapanya. Oh ini soalnya ngikut ini kok ya, ngikut yang ini, sehingga harga K-nya adalah ini ordinal. Harga K-nya adalah harga yang didapatkan dari B ini ya. Dari soal B itu harga K-nya dari soal B, sehingga nanti didapatkan harga T. T-nya adalah T kadaluarsa, yaitu ketika absorbansinya tinggal 0,0225. Jadi K-nya itu dapat dari soal yang B kecil. Ya, jadi harus diketahui K-nya.
ini adalah tadi yang di depan, yaitu ketika diketahui data suhu dalam derajat Celcius, kemudian data K, maka yang suhu itu diubah jadi Kelvin, kemudian diseperkan, dan K-nya dilogaritmakan, kemudian diplot antara log K dengan seperti versus log K. Ini yang tadi di depan mestinya. Begitu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.